Sebelumnya ada sejumlah berita yang menjadi sorotan dalam situs cnbcindonesia.com. Di antaranya yang pertama adalah pasar ini akan diguyur 1,3 juta ton beras. Jadi pemerintah ini akan menggelar secara masif hingga Desember 2025 dan langkah ini ditempuh untuk menekan harga beras yang masih relatif tinggi di tingkat konsumen. Sebanyak 1,3 juta ton beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP akan dikucurkan ke pasar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan operasi pasar ini bukan diperpanjang, melainkan sudah dirancang sejak awal. Ia menyebut jumlah penyaluran kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah operasi pasar beras. Di tahun-tahun sebelumnya, stok beras untuk intervensi pasar tak pernah mencapai 1,3 juta ton. Penyaluran beras SPHP akan dilaksanakan oleh Perum Bulog selama 6 bulan terhitung sejak Juli hingga Desember 2025. Total target penyaluran beras dari cadangan beras pemerintah atau CBP dipatok sebesar 1,3 miliar kilogram. Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas pasok dan melindungi daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan. Beras SPHP dijual dengan harga eceran tertinggi atau HET yang disesuaikan dengan zona wilayah. Di zona 1, HET berada di angka Rp12.500 per kilogram, zona 2 Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 Rp13.500 per kilogram. Sementara HET nasional untuk SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram sesuai ketentuan Badan Pangan. Menteri Amran berharap operasi pasar ini mampu menjadi instrumen penting dalam menekan kenaikan harga beras di pasar tradisional maupun retail. Namun pemerintah juga akan terus memantau kondisi pasar secara berkala, termasuk faktor cuaca, produksi, dan distribusi di lapangan yang masih berpotensi mempengaruhi harga pangan ke depan. Selanjutnya, marak rokok ilegal ini adalah respon bos Sampurna. Emiten tembakau PT HM Sampurna Tbk angkat bicara terkait maraknya peredaran rokok ilegal di berbagai daerah. Direktur Utama Sampurna Ivan Cahyadi menilai dampaknya tak hanya mengganggu bisnis perusahaan tapi juga merugikan negara. Dalam acara LPS Financial Festival di Surabaya, Ivan menyebut peredaran rokok ilegal telah menggerus penerimaan cukai negara secara signifikan. Pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak, namun ia menegaskan masyarakat memegang peran utama dalam menghentikan peredaran rokok ilegal. Sampurna mendorong masyarakat untuk tidak membeli produk ilegal yang tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Ivan menegaskan, selama masyarakat masih memberi ruang bagi produk ilegal di pasar, maka memberantasnya pun akan menjadi tantangan. Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan hingga Juni 2025 telah dilakukan lebih dari 13.248 penindakan dengan total nilai barang mencapai 3,9 triliun rupiah. Rokok ilegal masih mendominasi, mencapai 61% dari total penindakan yang dilakukan. Dalam operasi gurita yang berlangsung akhir April hingga Juni, Bea Cukai mengamankan hampir 182,74 juta batang rokok ilegal. Meski jumlah penindakan menurun 4% secara tahunan, jumlah barang yang diamankan justru melonjak hingga 38%. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih merupakan ancaman serius bagi penerimaan negara dan industri legal. Selanjutnya, Presiden Prabowo bilang bahwa HUT RI ke-80 akan digelar dengan sederhana. Jadi Presiden Prabowo ini mengungkapkan bahwa upacara 17 Agustus ini akan berlangsung di sekitar Istana Negara dan juga Monas dengan rangkaian acara yang menggabungkan unsur seremonial dan rakyat. Upacara detik-detik proklamasi akan diawali dengan kirap bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka menggunakan kereta kencana yang dikawal oleh pasukan berkuda. Acara dimulai pukul 8 pagi dan dihadiri sekitar 8.000 undangan dari berbagai unsur masyarakat hingga pejabat negara. Sepanjang hari akan digelar pesta rakyat hingga malam hari di sekitar Monas dan Istana.
Setelah upacara akan ada upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Selain itu pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif kepada masyarakat seperti tarif Rp80 untuk layanan transportasi publik di Jakarta seperti MRT, LRT, KRL, dan Jaklingko. Diskon belanja hingga 80% serta penetapan hari libur tambahan pada 18 Agustus. Selanjutnya, Presiden Myanmar tutup usia. Presiden Myanmar yang ditunjuk oleh junta militer, U Min Swe, ini meninggal dunia pada Kamis pagi waktu setempat. Mantan jenderal tersebut pernah ditunjuk sebagai pelaksana tugas presiden setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021. Junta militer Myanmar mengumumkan U Min Swe meninggal pada pukul 8:28 waktu Myanmar di sebuah rumah sakit di ibu kota Naypyidaw. Pria 74 tahun tersebut sudah diskors dari jabatannya sejak tahun lalu akibat kondisi kesehatan yang memburuk, termasuk gejala penyakit Parkinson. Media pemerintah melaporkan ia mengalami penurunan berat badan drastis, hilang nafsu makan, dan gangguan kognitif. Pada Juli lalu, Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing sudah mengambil alih peran seremonial U Min Swe sebagai pelaksana tugas presiden. Namun junta tetap akan menggelar pemakaman kenegaraan bagi U Min Swe yang dianggap berperan dalam transisi pasca kudeta. Sebelum kudeta 2021, U Min Swe menjabat sebagai wakil presiden di era pemerintahan Aung San Suu Kyi. Setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Myanmar atau militer, Myanmar ini terjerumus dalam konflik saudara yang masih berlangsung hingga kini. Junta Myanmar baru-baru ini mengumumkan akan menggelar pemilu pada Desember sebagai jalan keluar dari konflik. Namun pengamat menilai situasi masih jauh dari stabil.